banyak persoalan-persoalan yang seharusnya itu tidak terjadi di Kabupaten Bangkalan. Lambat laun saya masuk, saya turun di lapangan, saya ngecek lokasi. Baik itu orang miskin, saya pertama turun itu dengan laporan dari Arifin pada saat itu di Desa Mancung. Saya menemukan beberapa orang miskin yang tidak punya rumah, yang sakit pada saat itu. Dan saya datang dengan Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan, saya ngajak Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan untuk segera hal itu. Dan alhamdulillah kita segera memfasilitasi tentang dokumen kependudukannya. Itu yang kita lakukan. Saya bukan malaikat, saya adalah manusia, tapi saya adalah punya jiwa dan nurani yang ingin selalu menyapa orang yang jauh dari mampu, bukan orang miskin, jauh dari mampu. Yang terjadi di Kabupaten Bangkalan seperti itu. 2019 kita lakukan verifikasi data terpadu kesejahteraan sosial di Kabupaten Bangkalan. Semuanya bingung. Saya dengan gaya saya, dengan gaya lantang saya, berbicara saya. Kalau Linda Nasir itu kayak tadi itu masih gak ada apa-apanya dengan saya dulu. Seperti itu. Saya di 2019 akhirnya kita melakukan verifikasi turun ke bawah. Turun ke bawah kita verifikasi masyarakat. Akhirnya data terpadu kesejahteraan sosial naik grade lagi, menghapus orang miskin, yang pura-pura miskin, yang macam-macam miskin, kita hapus semua, kita kirimkan ke pusat. Ternyata ada 26.000 yang kita hapus, dan itu terbukti menghapus TPP anggota dewan pejabat di Kabupaten Bangkalan. TPP-nya kita hapus karena orang miskinnya juga jumlah penduduknya kita hapus karena sudah disinkronkan dengan Dinas Penduduk di Kabupaten Bangkalan. Itu di 2019. Dan di 2020 ini pertarungan yang luar biasa yang kita lakukan. Dengan masuk 2020 ada COVID-19 yang kemudian mengancam semua anggaran-anggaran yang akan kita laksanakan. Di 2020 ini rencananya kita mau melakukan verifikasi dengan Sipdoi bekerja sama dengan Universitas Brawijaya. Seperti itu. Itu yang akan kita lakukan. Tapi anggaran 1,2, 1,3 itu tidak bisa kita pakai karena direfokusi. Seperti itu. Akhirnya kita lakukan, kita dengan gaya koboi kita turun ke bawah, langsung verifikasi faktual, kita bawa data apakah benar dan tidak. Kelabakan lagi kepala desanya. Kalau Nasir berbicara, saya tidak pernah takut kepada siapapun karena saya hanya takut kepada Allah. Itu bahasa saya dulu di 2008 dulu. Dan itu sekarang itu kita lakukan. Cuman kalau ada yang teriak-teriak di lapangan, saya langsung turun ke bawah untuk verifikasi faktual. Dan alhamdulillah ketika diupload per Desember ini, Kabupaten Bangkalan melangkahi Surabaya di 209. Surabaya verifikasinya hanya ada di posisi 300. Se-Indonesia kita ada di 209. Di Madura itu semuanya di atas 209. Jadi posisi kita untuk verifikasi dan pemasukan verifikasi DTKS, untuk memasukkan DTKS itu kita ada di ranking 209 se-Indonesia. Itu yang kita lakukan oleh tim koordinasi dengan tanpa adanya anggaran. Boleh dicek kepada kepala dinas sosial. Kalau kita turun ke bawah, kita nggak makan, Pak. Pulangnya yang kita makan. Seperti itu, demi meminimalisir anggaran kita yang turun ke bawah. Karena anggarannya pakai TPP-nya Pak Kadinsos.
Seperti itu yang kita pakai. Sudah Pak, katanya sedang berkomitmen. Kalau mau berkomitmen dengan saya, ayo kita tunggu. Dan bisa dibuktikan kemarin apa yang kita lakukan di 2020. Saya langsung dikasih kabar oleh saudara Nawel, Dinda Nawel ini, kita langsung turun bersama-sama. Akhirnya ketika turun ke lapangan, Nawel pun ditelepon nggak bisa. Ya akhirnya kita becek, licin sampai jatuh dan segala macam. Kita dengan seadanya bawa sembako dan segala macam, kita datang ke sana. Ternyata memang mengenaskan Kabupaten Bangkalan itu. Nggak tahu. Karena kita turun ke bawah. Dan yang dilakukan, saya kerjasama dengan teman-teman Kompas, komunitas mahasiswa 10. Ada 28 orang yang tidak tercover bantuan apapun di 2020 itu. 28 orang dan ditambah 4. Kemarin yang kita turun ke bawah. Ada 32 orang yang kita minimalisir. Gak punya kependudukan apa-apa, dokumen kependudukan apa-apa gak ada Pak. Dan itu 28 itu sudah akan kita masukkan kepada DTKS. Karena sudah masuk, kita buatkan KK. Di Januari besok, insya Allah tanggal 4 ini kita akan turun ke Geger dengan kita mengajak Dispenduk untuk yang 4 di Kecamatan Geger itu yang tidak punya KTP, yang sakit itu kita akan segera beri KTP dan sudah kita masukkan berikan bantuan JPS. Seperti itu yang kita lakukan. Dan tanggal 4 insya Allah saya siapapun pejabatnya harus ikut mendampingi kita kepada orang 10 yang diverifikasi oleh teman-teman mahasiswa 10. Begitu. Itu kita bersama-sama. Itu yang untuk bagaimana kita menekan DTKS di Kabupaten Bangkalan. Keuntungannya apa ketika masuk DTKS? Pertama, keuntungan pertama itu kalau sakit dapat kiswah. Yang kedua, dapat bantuan BPNT, PKH, subsidi listrik, pertanian, subsidi Pertamina. Itu keuntungannya ketika masuk di DTKS. Kenapa masyarakat Bangkalan tidak sejahtera? Karena dibiarkan oleh pemerintah, mereka tetap tidak punya dokumen kependudukan apapun, sehingga mereka tidak bisa di-cover oleh bantuan pemerintah. Itu yang terjadi konkret. Siapa yang salah? Bukan saya, bukan yang itu, bukan yang ini, tapi masyarakat Bangkalan sendiri yang tidak peduli dan tidak turun ke lapangan. Saya karena sudah dikader dari mulai 2008 oleh Kak Matur, saya peduli Pak. Karena bukti konkretnya seperti itu. Saya yang menemukan data-data itu. Kalau ada yang minta data, mana kita verifikasi, itu bohong itu. Karena apa? Mereka tidak akan pernah turun. Betul. Begitu. Itu yang tim koordinasi untuk masyarakat. Kenapa saya berslogan sejahtera? Karena semangat untuk mensejahterakan masyarakat itu harus lahir dari manusia-manusia yang tidak butuh terhadap finansial atau apapun. Bukan karena saya suci, tidak ingin mendapatkan sesuatu, tapi kesampingkan dulu urusan kepentingan dan ingin mendapatkan sesuatu untuk kepentingan pribadi. Tapi kalau masih ada orang-orang yang masih terbengkalai di belakang kita. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ini orasi saya ini akhirnya. Gak apa-apa, bagus itu. Yang kedua, kenapa saya masuk dilantik menjadi Dewan Pendidikan? Saya sebetulnya sudah bilang dari awal, saya sudah tidak mau. Tapi moro-moro pagi adik saya Nur Adimah itu mendapatkan undangan, saya lagi tidur. Orangnya masih ada, saya nggak tahu. Itu Nur Adimah adik saya itu terima undangan katanya, seperti itu. Akhirnya saya dibangunkan. Saya datang dari Galis sampai jam 3. Saya dibangunkan oleh Nur,
kemudian moro-moro ada undangan pelantikan, seperti itu. Mau rezeki ya. Saya nggak tahu. Terus urusan saya awalnya kan begini, saya nggak semangat sama sekali masuk Dewan Pendidikan itu. Karena apa? Tujuan saya apa? Saya kan kapasitas saya bukan tenaga pendidik kan seperti itu. Tapi saya berpikir begini, jadi ada sebuah sinkronisasi DTKS dan KIP yang harus dibenahi oleh saya. Sepakat. Karena data PKH itu otomatis akan dapat KIP dan pengajuannya itu bukan dari mana, tapi kepala sekolah mengetahui kepala desa, bukan kepala dinas pendidikan. Itu yang perlu digarisbawahi. Dan rekeningnya langsung kepada melalui Dapodik, kemudian langsung rekeningnya kepada siswa atau kepala dinasnya atau kepala desanya. Itu yang harus saya benahi. Jadi sinkronisasi DTKS dan data KIP itu yang harus kita lakukan bersama-sama. Dan saya akan memperjuangkan itu untuk sinkronisasi DTKS dan KIP. Karena apabila mereka walaupun terdaftar di KIP tapi tidak masuk DTKS, di 2021 ini mereka akan dihapus secara tidak langsung karena mereka tidak masuk kepada DTKS. Itu yang pertama. Terus yang kedua, yang ingin saya perjuangkan adalah di Dewan Pendidikan. THR di Kabupaten Bangkalan ini adalah sekitar 4.000 lebih setelah dipotong atau diangkat menjadi P3K. Dan mereka ditengarai THR itu hanya ongkang-ongkang kaki di kantornya, hanya main game di kantornya. Sedangkan tenaga pendidikan yang di bawah seperti apa yang disampaikan oleh Kak Makro tadi itu, ada kekurangan sekitar 3.000 lebih untuk tenaga pendidik di Kabupaten Bangkalan. Dan saya akan meminta kepada Dinas Pendidikan untuk dikasih ulang tenaga THR tenaga harian lepas itu untuk dimasukkan menjadi tenaga pendidik agar tidak kemudian membebankan adik-adik kita atau kepala sekolah kita. Karena mereka sudah digaji oleh UMR, Pak. Seperti itu. Mereka sudah digaji UMR. Mereka sudah tidak harus ngambil lagi potong dengan gaji bos atau PIP dan segala macam. Kan seperti itu. Akhirnya ketika mereka THR itu di THR-kan kepada tenaga pendidik, disuplai kepada pendidikan kita, insya Allah uang mereka, uang adik-adik kita yang seharusnya yang mereka dapatkan seperti apa yang disampaikan oleh Ade Nasir tadi, mereka mendapatkan sesuai dengan yang mereka inginkan. Mungkin itu dari saya. Sebetulnya kalau bicara kayak gini, saya nggak mungkin parau atau perah seperti itu, karena sudah terbiasa, sudah dilatih seperti ini. Jadi intinya seperti itu. Yang jelas ke depan saya hanya sebuah badan saya yang ada di Dinas Pendidikan, tapi jiwa, hati nurani saya akan tetap berkolaborasi dengan teman-teman sekalian dan adik-adik sekalian. Mari kita berjalan bersama, bergandengan untuk memperbaiki di Kabupaten Bangkalan agar cita-cita Bangkalan sejahtera ini terwujud di Kabupaten Bangkalan, bukan hanya sebuah slogan, bukan hanya sebuah tagline, tapi terwujud dengan Bangkalan yang sejahtera yang diidam-idamkan masyarakat Kabupaten Bangkalan. Billahi mauna ila tariqil jannah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Berapi-api sekali menyampaikan pandangan dan juga jawabannya terkait masalah pertanyaan-pertanyaan rekan-rekan yang mempertanyakan tadi, sekaligus mewakili dan juga menggambarkan keaktivisannya sebagai seorang aktivis kawakan di Kabupaten Bangkalan dan Jawa Timur pada umumnya. Untuk selanjutnya barangkali bisa ditambah oleh Kanda Yunus. Waktu dan tempat dipersilahkan sebelum masuk pada sesi selanjutnya. Sesi tanggapan. Terima kasih atas waktunya. Tanggapan.
tidak moderator. Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang tugas, fungsi dan wewenangnya sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Jadi ketika bicara lembaga mandiri, otomatis Komisi Informasi bukan alat atau bawahan atau perangkat dari suatu pemerintahan. Ya, walaupun kita di SK oleh Bupati, hampir sama dengan KPK. KPK juga yang melantik adalah presiden. Ya, kan? Tapi apakah kemudian ketika KPK dilantik oleh seorang presiden, apakah KPK bisa Intervensi. bekerja sama dengan pemerintah? Kan tidak. Tergantung dari individu masing-masing. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tugas Komisi Informasi bukan untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Jadi Komisi Informasi bukan lumbungnya informasi, bukan lira. Ya, jadi tugas Komisi Informasi adalah menerima, memeriksa, dan menyelesaikan sengketa informasi publik. Jadi masyarakat memang kebanyakan masih beranggapan bahwa saya ketika ada sengkarut atau permasalahan terkait dengan informasi, semuanya mengarah ke Komisi Informasi. Artinya, Komisi Informasi kok tidak memberikan informasi? Bukan. Yang wajib memberikan informasi adalah badan publik tersebut. OPD tersebut. Kominfo ya? Ya, jadi ketika terjadi permasalahan, terjadi sengketa, barulah itu adalah tugas dari Komisi Informasi. Ya, biar tidak salah paham di sini. Jadi kalau kemudian beranggapan Komisi Informasi tidak jalan, Komisi Informasi kemudian disetir oleh penguasa, kami lembaga mandiri. Ketika tidak ada permohonan sengketa ke Komisi Informasi, ya otomatis kita tidak bisa untuk melakukan penyelesaian sengketa informasi publik. Itu menurut Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008, kemudian Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013. Saya ingin menyampaikan itu kepada saudara-saudara sekalian, adik-adik sekalian, biar ke depannya, kalau ingin kabupaten kita tercinta ini, seperti disampaikan oleh adik moderator tadi, menuju kabupaten yang benar-benar transparan, baik itu terkait dengan anggaran, baik itu terkait dengan tugas OPD yang ada atau badan publik yang ada. Ayo kita bersama-sama. Artinya ketika ada kerancuan, ketika ada ketertutupan ya dari badan publik, ayo diskusikan dengan kami. Kami siap untuk berdiskusi dengan saudara-saudara sekalian terkait dengan keterbukaan informasi publik. Jadi sekali lagi, Komisi Informasi adalah lembaga mandiri. Komisi Informasi tidak bisa disetir oleh siapapun. Dan selama 2 periode saya menjabat. Periode pertama alhamdulillah saya dipercaya ketua. Periode kedua juga saya dipercaya sebagai ketua. Saya tidak pernah main-main dengan aturan. Saya dan teman-teman tidak pernah main-main dengan dasar hukum. Artinya, kalau menurut undang-undang itu adalah informasi yang terbuka, itu adalah informasi yang tidak dikecualikan, maka kami akan on the track. Kami tidak pernah menyeleweng, kami tidak pernah main-main, karena itu bentuk dari ijtihad saya pribadi dan teman-teman untuk berkontribusi terhadap pemerintah Kabupaten Bangkalan. Barangkali itu. Terima kasih. Terima kasih kepada Anda Mahmudi dan juga Anda Yunus. Karena di sini juga ada dari HMI, saya dengar tadi ya, barangkali bisa memberikan pandangan dan juga kritiknya terhadap kepemimpinan Bupati selama 2 tahun ini. Maka kepada saudara ketua HMI, saudara Bupati, dipersilakan. Nanti Kanda Subur juga bisa untuk memberikan kritik dan juga pandangannya. Ed.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada saudara Nawir ya, selaku moderator. Yang saya hormati Kanda Muduru Sairi selaku tuan rumah, dan yang saya hormati Kanda Muhammad Ibnu Khatib selaku Bupati Nira Kabupaten Bangkalan, sekaligus beliau sudah dilantik sebagai Dewan Pendidikan, dan juga Kanda syukur dan juga kawan-kawan yang telah hadir pada kesempatan kali ini. Pertama-tama marilah kita ucapkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmatnya kepada kita, yaitu rahmat sehat sehingga rahmat cepat, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insyaallah penuh barokah dan penuh ilmu ini. Salawat serta salam juga tetap tercurah limpahkan kehadirat Nabi Agung Muhammad SAW, yang mana beliaulah yang telah menghapus kita dari alam jahiliyah menuju alam yang terang benderang, sehingga kita bisa mengenal iman, ilmu dan Islam. Tidak banyak yang bisa saya sampaikan mengenai evaluasi 2 tahun kinerja pemerintah Kabupaten Bangkalan dan proyeksi tahun 2021. Mungkin bisa ditambahi sekaligus solusinya itu biar enak. Kita kan kalau diskusi ini jangan hanya mengkritik tapi membuat solusi yang konkret kan begitu. Pertama, benar tadi saya, karena mohon maaf ya saya datanya terlambat. Tadi yang saya sekilas juga mendengar apa yang disampaikan oleh Nama Turseri, memang banyak sekali hal-hal yang kompleks yang di Kabupaten Bangkalan ini yang tidak terselesaikan sampai sekarang. Ya kan? Apalagi wacana pemerintah pusat itu kan bahwa 2045 ini adalah saatnya Indonesia itu menuju Indonesia emas. Saya mengikuti pelatihan kepemimpinan kemarin di Jawa Timur, itu tema yang dibawakan. Nah, dan juga di sana ini kan mengenai bonus demografi dulu, nanti yang sekarang generasi X ini nanti akan sudah tidak bisa menjadi pemangku kebijakan, dan nanti akan digantikan oleh kita generasi Y dan Z ini. Dan bagaimana caranya kita itu untuk bisa ke depannya, khususnya Kabupaten Bangkalan ini menjadi kabupaten yang maju, karena kita secara garis ke provinsi kita itu kan yang paling dekat. Nah, masa Kabupaten Bangkalan ini hanya untuk lewat untuk ke Sampang, untuk ke Makassar, untuk ke Sumeneb, masa lebih potensial kabupaten-kabupaten yang lain daripada Kabupaten Bangkalan kan seperti itu. Padahal kita akses untuk ke provinsi itu lebih dekat, ya kan? Khususnya untuk bidang infrastruktur yang harus kita bangun, seperti yang ada di Kecamatan Cibulu, masih banyak yang harus dibenahi mengenai infrastruktur. Jalan, mungkin ini karena jalan kabupaten, mungkin karena motor saya ini kan tahu jalan yang menuju ke mana, ke 10 itu, yang bagian jalur selatan itu. Nah, itu juga berpengaruh terhadap pendidikan, kan begitu. Aksesnya kalau seperti itu untuk meningkatkan pendidikan juga berpengaruh. Karena kenapa? Karena siswa-siswa yang akan sekolah pasti juga akan malas, orang tuanya yang mau ngantar malas, gurunya yang mau ngajar malas, dan ditambah lagi fasilitas sarana pendidikan di desa itu tidak seperti di kota. Itu yang juga kita harus benahi. Seperti kemarin, saya cerita sedikit karena kemarin itu saya sudah mengawal sendiri untuk di desa Sepuluh ke desa Bunilang, tapi alhamdulillah sekarang sudah dapat anggaran untuk memperbaiki bangunannya. Ini saya sedikit memberi masukan lah kepada pemerintah Kabupaten Bangkalan, khususnya sekarang kan Kanda Mahmudi ini sebagai Dewan Pendidikan, otomatis semoga beliau bisa memajukan pendidikan sehingga bisa mencetak peserta-peserta didik yang berkualitas, kan seperti itu. Itu kemarin itu di desa Kunila itu ada sekolah Morogo, Pak, begitu. Ada sekolah Morogo
ada anak-anak yang belajar itu sampai dijatuhi oleh plafon itu kan kasihan, bahaya juga begitu. Nah, setelah saya itu cross check ke Komisi D, dipertemukan dengan dinas pendidikan. Alasannya dinas pendidikan apa? Alasannya dinas pendidikan itu katanya pengajuannya yang keliru. Seharusnya itu pengajuannya itu katanya rehab, malah pengajuannya itu dibangun ulang begitu. Nah, tapi kan tidak moro-moro untuk menyalahkan operator desa operator pendidikan yang membuat pengajuan seperti itu. Seharusnya kan dari dinas pendidikan ini ada penyuluhan kepada operator sekolah, kan begitu, sehingga operator sekolah itu tidak salah untuk mengajukan bantuan. Sampai berapa tahun itu tertinggal, sampai ada siswanya itu yang bawa kursi sendiri dari rumahnya, sampai bapaknya itu yang buat nganterkan ke sekolahnya karena di sana kekurangan bangku. Nah, hal-hal seperti itu kan harus kita benahi bersama, ya kan? Karena saya lihat, ya saya pribadi juga, aktivis-aktivis sekarang ini kebanyakan ngopi kan sampai malam begini begitu, bicara tentang keumatan, kebangsaan yang seolah-olah tahu isi dunia. Nah, sampai mau pagi dan sekarang paginya tidur, tidak bergerak. Itu kan sebuah kekeliruan. Seharusnya ayo kita cross check. Kemarin itu saya memang benar yang dikatakan Kang Mahmudi itu terkait 28 orang yang tidak mempunyai apa-apa, itu sangat benar. Itu berkaitan dengan diri kita sendiri. Ada seorang di desa Tanah Timur ini, biar sama-sama tahu ya. Itu 3 bersaudara tidak punya kartu tanda penduduk. Kalau bahasanya Pak Karti, salah satu kami di dinas apa namanya? Di dinas sosial itu jangan berharap kalau tidak mempunyai kartu penduduk, bermimpi pun jangan. Itu kan begitu pada saya. Saya kan sedikit kesal juga kan begitu, karena ada di Ikatan 10. Itu setelah saya cross check ke sana, itu ada yang belum menikah, tidak berkeluarga sampai sekitar umur 80-an. Kalau tidak percaya nanti ketika kami turun ke sana, ayo ikut kita semua yang mengaku aktivis ini kan, ya kan? Begitu. Nah, itu yang harus benar-benar kita benahi bersama. Agar kenapa? Agar kedepannya itu tidak ada ketimpangan-ketimpangan yang terjadi. Saya banyak belajar dari senior-senior yang ada di sini, khususnya Kak Mahmudi ini, bahwa urusan kemanusiaan itu memang harus timbul dari diri kita sendiri gitu. Dan juga begini lagi, urusan PKH. Ini saya buka di sini, tahu apa? Nanti mungkin ada teman-teman yang bisa menyoroti juga di daerahnya masing-masing, dan mungkin juga nanti bisa bagaimana solusinya kita diskusikan di sini. Ada salah satu penerima bantuan itu di Kecamatan 10 itu kartunya itu tercatat 2019 di banknya. Tapi saya kan ini belum tahu regulasinya bagaimana. Saya hanya mendengar info, dan tapi anehnya ketika orang yang mau diajak untuk melaporkan untuk mendiskusikan ini tapi tidak mau. Nah, ini juga yang repot. Kadang kan masa lebih bergairah saya untuk memperbaiki ini daripada orang yang menerima. Itu kan logika terbalik yang dipakai oleh masyarakat Bangkalan ini. Nah, kemarin itu sudah mau bertemu, ya kan? Ayo mau kita pertanyakan, katanya sudah ke bank itu sudah lapor ke pendamping PKH-nya untuk meminta prikorannya bank itu, karena di saldonya itu hanya terisi 500.000 Pak. Kan tidak mungkin kalau tercatat itu 2019, kan begitu. Nah, disuruh tidak lanjuti, ayo ke Bangkalan, ayo saya dampingi, ayo kami dampingi. Saya itu di sana membawa teman-teman Kompas, ayo didampingi bersama, dipertanyakan hal ini, diselesaikan. Malah orangnya tidak mau. Mungkin takut atau apa, saya tidak tahu. Tapi orangnya tidak mau. Masa saya yang harus menyelesaikan, sedangkan itu bukan hak saya? Itu kan lucu. Mungkin ya di daerah-daerah yang lain itu mungkin banyak juga yang seperti itu.
hal-hal seperti ini, ayolah kita untuk perbaiki bersama. Kalau kita bicara Bupati Bangkalan ini, saya kalau sebenarnya yang jadi bupati itu orang-orang seperti Kak Matur, seperti Kak Mahmuti, begitu, ya kan? Langsung bikin gebrakan begitu. Seperti Kak Tori itu kan langsung turun, tidak bilang-bilang. Begini dimarahi semua kan nggak apa-apa, otoriter kepada dinas-dinas terkait nggak apa-apa kan, seperti tidak otoriter kepada masyarakatnya kan begitu. Masuk. Ya kan begitu. Seorang pemimpin itu otoriter kepada kaki-kaki tangannya kan nggak apa-apa, asalkan itu untuk kebaikan untuk masyarakatnya. Tapi kalau otoriter ke masyarakatnya kan lain, kan begitu ceritanya. Saya lebih suka yang jadi pemimpin daerah itu sebenarnya dari golongan aktivis, begitu. Diajak diskusi enak, ditemui tidak susah. Itu kan sebenarnya. Ya bukannya kami ini mau menjadi penjilat, tidak, tapi ada hal yang mau kami diskusikan dan itu gejolaknya benar-benar dari masyarakat, begitu. Dan juga kelebihannya bupati sekarang ini kalau menurut saya ya, itu orangnya hanya sopan santun, ya kan, ketemu orang senyum gitu saja. Beda dengan bupati yang sebelumnya itu, hanya begitu, ya kan. Kalau urusan mengambil kebijakan begini, kalau tidak ada Bupati Lira mungkin Bangkalan tidak bisa seperti ini. Mungkin hanya itu ya yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf karena waktunya ini sudah lumayan malam. Billahi taufiq wal hidayah. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Bentar, saya nambahin. Ada pertanyaan dari Putra Garap tadi itu yang masih belum lupa saya jawab. Bupati Bangkalan terkait yang banjir di Blega, saya malah langsung laporan Pak. Jadi kemarin pada saat memberikan bantuan GPS di Blega, Bupati Bangkalan itu langsung undang Komisi D Provinsi Jawa Timur, duduk bersama dengan masyarakat dan kepala desa dan langsung meninjau dengan masyarakat Pak Putra Garap. Jadi kondisinya langsung ditangani, normalisasi atas gebrakan yang dilakukan turunnya Bupati Bangkalan Raden Abdul Latif Amin Imron ini turun ke bawah. Langsung Januari ini akan ada normalisasi yang akan dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur. Itu yang pertama. Terus yang kedua, saya bukan jubir Pak tadi, karena saya mengikuti langsung. Saya mengikuti langsung dan turun bersama dengan Pak Bupati pada saat itu. Pada hari apa itu begini? Hari apa ya? Hari Senin. Ya. Saya turun bersama dan kemudian ada pengajuan kepala desa yang dikomandoi oleh Bu Roset pada saat itu. Beliau mengajukan biar mencegah debit air itu ada sebuah solusi, akan adanya di setiap kayak di Gegel yang dilewati sungai itu, di Konang, di Kongkong, itu akan dibuat embung, akan dibuatkan embung untuk memilah, untuk memecah laju air. Itu yang kemarin saya tangkap dan saya dengar. Jadi bukan karena saya jadi jubirnya bupati, tidak, tapi pada saat itu saya bukan siapa-siapa, tapi saya ikut turun bersama-sama karena kepedulian DPD LSM Lira Kabupaten Bangkalan untuk masyarakat di Kabupaten Bangkalan. Itu yang sebetulnya terjadi. Itu yang perlu saya tambahin. Jadi bupati itu tidak tidur terus, turun ke lapangan. Ada kemarin itu di Tumaja kena puting beliung. Beliau turun bersama-sama kami dari tim koordinasi dinas sosial, langsung turun memberikan santunan, sembako dan segala macam. Dari kemarin-kemarin itu kita selalu turun bersama-sama dengan Pak Bupati, sehingga apa yang kita temukan dari masyarakat, dari teman-teman yang di sini, ketimpangan-ketimpangan ini, ayo kita sampaikan. Jadi kata Dinda Mukafi itu, kalau mengkritisi ada sebuah solusi, seperti apa yang harus dilakukan oleh Pak Bupati, kan seperti itu.
Bupatinya alhamdulillah welcome, tidak seperti yang disampaikan oleh Kadamatur itu. Bupatinya welcome. Kalau ada masukan yang masuk akal yang benar kepada masyarakat, insya Allah langsung ditanggapi seperti itu. Bukan artinya bukan saya bela bupati, saya non APBD lebih. Saya bupati non APBD. Tapi yang jelas kalau berbicara urusan kepentingan kemanusiaan, berbicara urusan kemaslahatan umat, insya Allah saya yang paling terdepan bersama teman-teman di Kabupaten Bangkalan untuk kemaslahatan umat di Kabupaten Bangkalan. Terima kasih. Terima kasih saya sampaikan dapat ditarik sebuah kesimpulan.